Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asisten, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Esteri Kristina Pane, NIM 119260090 dari kelompok A23, mewakili teman-teman kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keempat resep pembuatan tablet menggunakan metode gempa langsung yang diperuntukkan untuk ujian akhir praktikum teknologi sediaan farmasi solid. Berikut adalah anggota kelompok A23. Langsung saja, kita yang pertama akan membahas mengenai teori dasar. Metode gempa langsung adalah pembuatan tablet dengan mengempa langsung campuran zat aktif dan eksipien kering tanpa melalui perlakuan awal terlebih dahulu. Metode ini merupakan metode yang paling mudah, praktis, dan cepat pengerjaannya. Namun hanya dapat digunakan pada kondisi zat aktif yang memiliki dosis kecil dan zat aktif yang tidak tahan terhadap panas dan lembab. Zat aktif yang cocok untuk metode gempa langsung ini biasanya berciri-ciri alirannya baik, kompresibilitasnya baik, bentuknya kristal, dan mampu menciptakan adhesivitas dan kohesivitas dalam massa tablet. Kelebihan dari metode gempa langsung, yang pertama, terjadi penghematan karena di dalamnya terjadi pengurangan waktu processing yang dapat mengurangi biaya tenaga kerja, tahap manufaktur, dan jenis peralatan yang digunakan lebih sedikit. Dan konsumsi energi juga cenderung lebih rendah. Selanjutnya, pemrosesan tanpa memerlukan lembab dan panas. Kemudian, optimasi disintegrasi tablet untuk disolusi zat aktif semakin cepat. Selanjutnya, efektivitas zat disintegrasi dalam gempa langsung. Semua disintegran dapat berfungsi secara optimal dan apabila diformulasikan dengan baik, dapat terdisintegrasi dengan cepat ke dalam partikel utama. Kemudian, masalah stabilitas kimia yang dihadapi dalam tablet gempa langsung lebih sedikit dikarenakan tidak adanya kelembapan. Selanjutnya, kekurangan dari metode gempa langsung. Yang pertama, zat aktif dengan dosis yang rendah berkisar pada distribusi zat aktif yang seragam dan kemungkinan tak tercampurkan selama tahap pengempaan. Lalu, zat aktif dengan dosis tinggi, volume ruah tinggi, sifat kompaktibilitasnya yang buruk dan aliran buruk tidak dapat digempa langsung. Lalu, eksipien gempa langsung biasanya lebih mahal dan harus memiliki kompresibilitas serta fluiditas yang baik. Campuran gempa langsung mudah tidak bercampur dalam tahap perlakuan pasca pencampuran, dikarenakan kurangnya kelembapan dalam campuran sehingga menimbulkan muatan statis yang menyebabkan ketak campuran. Lalu tidak dapat digunakan untuk memperoleh tablet dengan warna yang baik secara seragam. Prosedur pembuatan tablet secara gempa langsung dengan granulat. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang bahan sesuai kebutuhan dan biaya jika menggumpal. Lalu dicampurkan bahan kecuali Mg stearat dan talc. Menggunakan turbula mixer selama 10 menit dan dicampur hingga homogen. Kemudian ditambahkan Mg stearat 1% dan talc 2% dan diaduk selama 2 menit. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap massa cetak, sifat alir, bobot jenis, dan kadar mampat. Lalu dilakukan pengempaan dengan punch diameter 6-8 mm atau sesuai dengan bobot tablet yang diterapkan. Lalu dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Cara pembuatan granulat dasar yang pertamanya itu ditimbang semua bahan dan dihaluskan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dibuat mucilago amili 10% dalam bahan granulat dasar dicampur hingga homogen. Lalu ditambahkan mucilago amili sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah. Kemudian dilakukan granulasi menggunakan ayakan nomor 14 dan granul dikeringkan sampai kandungan lembabnya 3%. Kemudian diayak kering dan menggunakan pengayak 16 atau 20 mesh untuk tablet kecil. Granul yang diperoleh kemudian dievaluasi. Selanjutnya proses pembuatan tablet ditimbang fenobarbital sesuai kebutuhan, lalu dicampurkan granulat dasar, fenobarbital, dan amili selama 15 menit dicampur hingga homogen.
lalu ditambahkan talk dan Mg stearat, kemudian dicampurkan selama 2 menit. Lalu dilakukan evaluasi massa cetak seperti aliran, kompresibilitas, dan kandungan lembab. Lalu dilakukan pengempaan sesuai dengan bobot tablet yang ditetapkan. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh. Selanjutnya prosedur pembuatan tablet melalui proses kempa langsung tanpa granulat. Yang pertama, proses pembuatan kempa langsungnya, semua bahan ditimbang sesuai kebutuhan, lalu dicampurkan bahan kecuali Mg stearat dan talk sesuai dengan aturan pencampuran, lalu diaduk hingga homogen. Lalu ditambahkan Mg stearat dan talk, lalu diaduk selama 2 menit. Kemudian dievaluasi terhadap massa cetak yang didapatkan. Kemudian massa cetak dikempa dengan punch diameter 6-8 mm dan dilakukan evaluasi terhadap tablet. Lalu dilakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh. Berdasarkan resep yang kami dapatkan, resepnya akan ada di slide selanjutnya. Perbedaan-perbedaan antara resep 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan berdasarkan bahan pengikat yang digunakan. Pada resep 1, bahan pengikat yang digunakan yaitu amilum kering 10%. Selain berfungsi sebagai disintegran, si amilum kering ini dapat digunakan sebagai pengikat pada metode kempa langsung karena meningkatkan sifat alir serbuk. Untuk resep kedua, menggunakan Avisal pH 102, 5%. Avisal pH 102 ini berfungsi sangat baik sebagai pengikat kering pada metode kempa langsung. Avisal pH 102 dapat mengalami deformasi plastik saat dikompresi yang dapat menyebabkan terjadinya interlocking atau kekuatan ikatan antar partikel. Untuk resep 3, menggunakan amilum kering 10%. Pada resep ini, amilum kering berfungsi sebagai bahan pengikat karena formula ini tidak melewati tahap granulasi, tetapi langsung menjadi partikel. Amilum kering sangat baik digunakan sebagai bahan pengikat kering. Lalu resep 4 menggunakan Avisal pH 125%. Seperti yang tadi, Avisal pH 102 berfungsi dengan baik sebagai pengikat kering pada metode kempa langsung. Kemudian perbedaan berdasarkan bahan pengisi. Untuk resep 1, dia menggunakan granulat dasar. Granulat dasar sebagai bahan pengisi pada resep ini terdiri dari amilum kering, mucilago amili, dan laktosa. Granulat dasar untuk 150 tablet adalah 21,6 gram, namun dibuat terlebih dahulu menjadi 35 gram. Dibuat berlebih karena diasumsikan akan ada kehilangan massa pada proses pengempaan. Untuk resep 2, digunakannya granulat dasar. Granulat dasar sebagai bahan pengisi pada resep ini menggunakan amfortab, mucilago amili, dan laktosa. Granulat dibuat untuk 150 tablet adalah 23,1 gram, namun dibuat berlebih menjadi 30 gram karena diasumsikan akan ada kehilangan massa saat proses pengempaan. Selanjutnya resep ketiga, menggunakan sukrosa. Sukrosa pada umumnya digunakan sebagai bahan pengisi tablet karena diharapkan memiliki kompaktibilitas tablet yang baik. Sukrosa yang digunakan sebagai bahan pengisi untuk satu tablet sebanyak 144 mg, sedangkan untuk 150 tablet sebanyak 21,6 gram. Selanjutnya resep 4, bahan pengisi menggunakan laktosa. Laktosa ini yang digunakan dalam pembuatan 150 tablet itu berjumlah 23,1 gram. Selanjutnya perbedaan berdasarkan evaluasi. Untuk resep 1, ada evaluasi granul melalui uji granulometri, uji bobot jenis, uji kadar, manfaat, dan uji sifat alir. Yang resep 2, ada evaluasi granul melalui uji granulometri, uji bobot jenis, uji kadar, manfaat, uji sifat alir, uji kandungan lembab. Yang ketiga, tidak ada evaluasi granul karena tidak melalui proses granulasi yang menghasilkan granulat dasar. Resep 3 sama dengan resep 4, tidak ada evaluasi granul. Selanjutnya hasil dan evaluasi. Untuk resep pertama itu isinya ada fenobarbital 30 mg dengan pengisinya amilum kering 10%, granulat dasar Mg stearat 1% dan talk 2%. Untuk evaluasi granul resep 1, yang pertama ada jenis uji granulometri, dapat dilihat hasil pengamatan sebagai berikut.
Berdasarkan data, kesimpulannya granulometri tidak memenuhi syarat karena tidak terbentuk kurva distribusi normal. Untuk bobot jenis ruah dilakukan perhitungan dengan rumus bobot granul dibagi volume ruah. Dari hasilnya didapatkan 0,921 gram per mililiter untuk bobot jenis mampat. Rumusnya bobot granul dibagi volume mampat, hasilnya 1,167 gram per mililiter. Untuk kadar mampat, persen kadar mampat itu dihitung dengan rumus volume ruah dikurang volume mampat dibagi volume ruah dikali 100%, sehingga didapat persen kadar mampat yaitu 21,05%. Kesimpulan yang didapat dari kadar mampat ini, granul tidak memenuhi syarat karena persen mampatnya lebih dari 20%. Kemudian kecepatan alir. Kecepatan alir dihitung dari rata-rata kecepatan alir 3 tablet dan didapat itu 5,33 gram per second. Kesimpulannya sifat alir baik karena lebih dari 4 gram per second. Dan kadar lembabnya berdasarkan praktikum didapatkan 2,79%. Kesimpulannya kadar lembab memenuhi syarat karena berada pada range 1-3%. Untuk evaluasi IPC, bobot jenis didapatkan bobot jenis ruah 0,813 gram per mili dan bobot jenis mampat 0,946 gram per mililiter. Untuk kadar mampat, rumusnya sama seperti yang tadi, didapatkan persen mampatnya 13,95%. Kesimpulannya, sifat aliran baik sekali. Untuk kecepatan alir, didapatkan kecepatan alirnya 8,33 gram per second. Kesimpulannya, sifat alir baik karena lebih dari 4 gram per second. Evaluasi tablet, untuk jenis ujinya yang pertama yang organoleptik berdasarkan zat, warna, bentuk, dan permukaan. Secara visual, tablet dihasilkan dikatakan homogen. Untuk keseragaman ukuran rata-rata diameter tablet itu 0,615 cm, serta rata-rata tebal tabletnya itu 0,332 cm. Kesimpulannya, memenuhi syarat karena 20 tablet memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Untuk kekerasan tablet, rata-rata kekerasan tablet itu 4,6015 kg per cm². Kesimpulannya memenuhi syarat karena 20 tablet memiliki kekerasan di dalam range 4-10 kg per cm². Untuk waktu hancur, rata-rata waktu hancur diperoleh yaitu 2,455 menit. Kesimpulannya memenuhi syarat karena waktu hancur tablet itu harus kurang dari 15 menit. Selanjutnya jenis uji friabilitas. Rumus friabilitas itu A per kurang B per A dikali 100%, sama seperti yang tadi. Didapatkan persen friabilitasnya itu 1,682%. Kesimpulannya, hal ini tidak memenuhi syarat karena friabilitas tablet yang baik itu harus kurang dari 1%. Untuk keseragaman bobot, didapatkan bobot rata-rata dari tablet yang diuji itu 297,12 mg. Bobot tablet secara teori itu 200 mg. Berdasarkan kesimpulan tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom A dan 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom B, seperti perhitungan yang ada di dalam tabel. Selanjutnya resep kedua. Resep kedua terdiri dari fenobarbital 30 mg, Avisel pH 125%, dengan granulat dasar MgST 1% dan TAF 2%. Untuk evaluasi granul, jenis uji yang pertama granulometri. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan granulometri tidak memenuhi syarat karena tidak terbentuk kurva distribusi normal. Banyak granul pada ayakan yang ukurannya lebih dari 45 mikrometer sehingga terlalu halus. Kemudian untuk bobot jenisnya didapatkan 0,75 gram per mililiter dan bobot jenis mampatnya 1 gram per mililiter. Untuk kadar mampat, persen mampatnya didapatkan 25%. Kesimpulannya granul tidak memenuhi syarat karena lebih dari 20%. Untuk kecepatan alir didapatkan 6,5 gram per second. Kecepatan alirnya ini kesimpulannya baik karena lebih dari 4 gram per second.
Untuk kadar lembab, kandungan lembabnya itu 2,3%. Kesimpulannya, kadar lembab memenuhi syarat karena berada pada kisaran 1-30%. Evaluasi IPC. Untuk bobot jenis, didapatkan hasil evaluasi IPC-nya itu 0,697 gram per mili untuk bobot jenis ruah. Untuk bobot jenis mampat, didapatkan 0,967 gram per mili. Untuk kadar mampat, didapatkan persen mampatnya itu 27,9%. Dengan kesimpulan, granul tersebut tidak memenuhi syarat karena persen mampatnya lebih dari 20%. Untuk kecepatan alir yang didapat yaitu 28 gram per second. Kesimpulannya, kecepatan alir baik karena lebih dari 4 gram per second. Selanjutnya evaluasi tablet. Jenis uji yang pertama yaitu organoleptik. Zat warna, bentuk, dan permukaan diasumsikan secara visual tablet yang dihasilkan dikatakan homogen. Untuk keseragaman, dapatkan rata-rata diameter tablet 0,726 cm dan rata-rata tebal tablet 0,35 cm. Kesimpulannya memenuhi syarat karena 20 tablet memiliki diameter tidak kurang dari 3 kali dan tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Untuk kekerasan tablet, rata-rata kekerasan tablet yaitu 4,7645 kg per cm². Kesimpulannya memenuhi syarat karena 20 tablet memiliki kekerasan dalam range 4-10 kg per cm². Untuk friabilitas didapatkan 3,211%. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena friabilitas tablet yang baik itu di bawah 1%. Selanjutnya evaluasi tablet yang jenis uji keseragaman bobot. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata 292,68 mg. Kesimpulannya memenuhi syarat karena tidak ada penyimpangan tablet yang dari bobot rata-rata pada kolom A dan B, seperti perhitungan. Untuk waktu hancur, berdasarkan data, waktu hancur itu 1,015 menit. Kesimpulannya memenuhi syarat karena syarat tablet yang baik itu memiliki waktu hancur kurang dari 15 menit. Hasil dan evaluasi untuk pada resep ini tidak menggunakan evaluasi granul. Yang ketiga yaitu resep 3 dengan zat aktif phenobarbital 30 mg, amilum kering 10%, sukrosa, mg stearat 1%, dan tak 2%. Untuk evaluasi IPC, bobot jenis ruahnya didapat 0,6976 gram per mili, bobot jenis mampatnya didapat 0,9375 gram per mili, kadar mampatnya didapatkan 25,58%. Kesimpulannya sifat alirnya jelek. Kemudian kecepatan alirnya didapat 3,23 gram per second. Kesimpulan sifat alir buruk karena kurang dari 4 gram per second. Untuk evaluasi tablet, yang pertama itu jenis uji keseragaman. Rata-rata diameter tablet 0,6185 cm dan rata-rata tebal tablet itu 0,349 cm. Kesimpulan ini memenuhi syarat karena 20 tablet memiliki diameter tidak kurang dari 3 kali dan tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Untuk kekerasan tablet, rata-rata kekerasan tablet itu 2,6 kg per cm². Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena harusnya berada pada range 4-10 kg per cm². Untuk friabilitas didapatkan 4,962%. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena friabilitas tablet lebih dari 1%. Untuk uji keseragaman bobot didapatkan bobot rata-rata tablet itu 295,055 mg. Kesimpulannya tidak memenuhi karena ada satu tablet memiliki bobot 0,4023 gram atau 402,3 mg berdasarkan perhitungan. Waktu hancur berdasarkan data yang didapatkan, waktu hancur itu 22,833 detik. Kesimpulannya memenuhi syarat karena waktu hancur tablet kurang dari 15 menit. Untuk resep 4 terdiri dari zat aktif phenobarbital 30 mg, Avicel pH 125%, laktosa, mg stearat, dan talc. Evaluasi yang pertama itu evaluasi IPC dengan bobot jenis. Bobot jenis ruahnya didapatkan 0,68182 gram per mili,
Untuk bobot jenis mampatnya 1,03448 gram per mili. Untuk kadar mampat didapatkan persen mampatnya 34,09%. Kesimpulannya si granul ini tidak memenuhi syarat karena sangat buruk dan range mampatnya itu di 33 sampai 38%. Untuk kecepatan alirnya didapatkan 0,667 gram per second. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena kurang dari 4 gram per second. Untuk evaluasi tablet keseragaman didapatkan rata-rata diameter tablet yaitu 0,8365 cm. Rata-rata diameter tablet 0,374 cm. Kesimpulannya memenuhi syarat karena diameter tablet tidak kurang dari 1/3 tebal tablet dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Untuk kekerasan tablet, rata-rata kekerasannya itu 1,9285 kg per cm kuadrat. Kesimpulannya dia tidak memenuhi syarat karena harusnya range yang baik itu 4-10 kg per cm kuadrat. Untuk variabilitas sendiri didapatkan F sama dengan 9,3%. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena syarat tablet yang baik itu variabilitasnya kurang dari 1%. Jenis uji selanjutnya yaitu keseragaman bobot. Berdasarkan perhitungan berikut di tabel hasil pengamatan tidak memenuhi syarat karena terdapat satu tablet yang menyimbangannya bobot rata-ratanya itu lebih dari harga pada kolom A dan kolom B. Untuk waktu hancur, rata-rata waktu hancur tablet itu 19 second. Kesimpulannya memenuhi syarat karena kurang dari 15 menit. Pembahasan hasil evaluasi. Pada praktikum ini, kelompok kami membuat tablet dengan metode gempa langsung. Zat aktif yang digunakan pada tablet ini yaitu phenobarbital. Metode pembuatan tablet yang sering digunakan adalah metode gempa langsung, karena biasanya paling efektif dan efisien bagi industri. Prosesnya yang sederhana, mudah, peralatan dan tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit, serta waktu pengerjaannya yang cepat, sehingga dapat menghilangkan biaya yang produksi. Metode gempa langsung merupakan suatu pembuatan tablet yang mengempa langsung zat aktif dan zat tambahannya, dan sebelumnya tidak terdapat proses kecuali penimbangan dan pencampuran. Excipient yang digunakan dalam pembuatan phenobarbital 4 resep ini itu apisel pH 102, granulat dasar, MG stearat, talk, sukrosa, amilum kering, dan laktosa. Fungsi dari masing-masing excipient itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, apisel pH 102 sebagai pengisi atau pengikat sediaan tablet. Granulat dasar digunakan sebagai pengikat untuk meningkatkan aliran campuran sehingga keseragaman pengisian cetak dan bobot dapat dicapai. MG stearat digunakan sebagai lubrikan, talk digunakan sebagai glidan atau pelicin, sukrosa sebagai glidan, amilum digunakan disintegran, dan laktosa digunakan sebagai pengisi. Prosedur pembuatan gempa langsung diawali dengan semua bahan ditimbang sesuai kebutuhan. Campuran bahan berupa phenobarbital 30 mg, amilum 10%, dan sukrosa dicampurkan sesuai dengan aturan pencampuran, lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan MG stearat dan talk, kemudian diaduk. Dilakukan evaluasi terhadap massa cetak dan didapatkan massa cetak. Lalu dikempa massa cetak tersebut dengan panci 6-8 mm. Lalu terakhir dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Setelah melakukan proses pembuatan tablet, maka diperoleh data-data selanjutnya akan diolah berdasarkan evaluasi IPC, evaluasi granul, dan evaluasi tablet. Evaluasi granul resep berdasarkan yang sudah dilakukan tadi, berikut kesimpulan-kesimpulannya. Untuk yang uji granulometri, resep 1 tidak memenuhi syarat, resep 2 tidak memenuhi syarat, resep 3 tidak dilakukan evaluasi granul, dan resep 4 juga tidak dilakukan evaluasi granul. Untuk bobot jenis, hasil resep 1 memenuhi syarat karena selisih BJ2 dan BJ4 tidak terlalu jauh. Resep 2 memenuhi syarat karena selisih BJ2 dan BJ4 tidak terlalu jauh. Untuk resep 3 tidak dilakukan evaluasi granul, sama juga dengan resep 4. Untuk uji kadar mampat, uji ini diperoleh hasil resep 1 tidak memenuhi syarat, resep 2 itu memenuhi syarat, resep 3 dilakukan evaluasi granul, dan resep 4 juga tidak dilakukan evaluasi granul. Untuk uji sifat alir, metodenya yang dilakukan seperti yang tertera pada slide.
dan aliran granula yang baik itu lebih dari 4 gram per second. Untuk kesimpulan hasil yang didapatkan, hasil resep 1 itu sifat alirannya baik, resep 2 itu sifat alirannya baik, resep 3 dan 4 tidak dilakukan evaluasi granul. Uji kadar lembab, hasil resep 1 itu memenuhi syarat, resep 2 memenuhi syarat, resep 3 dan 4 tidak dilakukan evaluasi granul. Untuk evaluasi IPC, hasil resep 1 itu sifat alirnya baik, resep 2 sifat alirnya baik, resep 3 sifat alirnya buruk, dan resep 4 tidak memenuhi syarat karena kurang dari 4 gram per second. Untuk bobot jenis, resep 1 itu memenuhi syarat, resep 1, 2, 3, 4 itu semuanya memenuhi syarat. Untuk uji kadar mampat, resep 1 itu alirannya baik sekali, resep 2 itu tidak memenuhi syarat karena berlebih dari 20%. Untuk resep 3 itu sifat alirannya jelek, 25,58%, dan resep 4 itu granula tidak memenuhi syarat karena sifat alirannya sangat buruk. Untuk evaluasi tablet secara organoleptik, seluruh hasil resep 1, 2, 3, 4 itu secara visual tablet dihasilkan dikatakan homogen. Untuk uji keseragaman ukuran, resep 1 itu memenuhi syarat, 2 juga, 3, 4 semuanya memenuhi syarat. Untuk uji kekerasan, berdasarkan hasil yang diperoleh, resep 1, 2 memenuhi syarat, resep 3 dan 4 tidak memenuhi syarat karena tidak berada pada range 4-10 kg per cm². Untuk uji priabilitas, resep 1, 2, 3, 4 semuanya tidak memenuhi syarat. Untuk uji keseragaman bobot, resep 1 tidak memenuhi syarat, 2 memenuhi syarat, resep 3 dan 4 tidak memenuhi syarat. Untuk uji waktu hancur, semua resep memenuhi syarat, yaitu kurang dari 15 menit. Kesimpulan resep terbaik, metode cetak langsung tadi merupakan suatu proses kompresi campuran bahan aktif dan bahan tambahan secara langsung tanpa perlakuan khusus terlebih dahulu. Metode ini digunakan untuk menghindari tumbukan berlebih yang dapat menimbulkan panas. Metode kempal langsung hanya terbatas pada obat dengan dosis kecil dan dengan sifat alir yang baik, juga untuk bahan yang tidak tahan panas dan tahan lembab. Dalam memilih eksipien, salah satu eksipien yang baik untuk metode kempal langsung yaitu Avicel PH 102. Avicel 102 digunakan sebagai filler binder, memiliki daya disolusi yang baik, dapat meningkatkan kompaktibilitas tablet, dan memiliki sifat demorfasi plastik. Sifat alirnya yang kurang baik dapat ditutupi dengan menggunakan talc sehingga sifat alir dapat diperbaiki. Selain Avicel PH 102, amilum digunakan sebagai penghancur, bekerja untuk membentuk pathways dan matriks tablet sehingga air dapat masuk melalui pori-pori atau kapiler sehingga menghancurkan tablet. Berdasarkan hasil yang didapat dari resep 1, 2, 3, 4 didapatkan bahwa resep 1 dan 2 merupakan formulasi resep terbaik dilihat dari evaluasi dan sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia. Resep 1 dan 2 merupakan melalui proses granulasi dasar sehingga menguntungkan penggunaan amilum kering yang harus dalam keadaan kering pada resep 1. Hal yang sama juga berlaku pada resep 2, di mana proses granulat dasar terdapat penambahan mucilago amili dicampur dengan zat aktif yang diharapkan dan untuk memperbaiki dan meningkatkan aliran campuran kompresibilitas. Sedangkan pada resep 3 dan 4 tidak melalui proses pembuatan granulat dasar sehingga sifat alir dan kompresibilitasnya tidak lebih baik daripada resep 1 dan 2. Pada resep 3 dan 4 digunakan sukrosa dan laktosa, di mana sukrosa memiliki sifat higroskopis yang dapat memperlambat proses penghancuran tablet. Sedangkan eksipien laktosa yang diformulasikan dengan MG stearat dapat mengalami perubahan warna serta laktosa diketahui memiliki sifat alir yang buruk. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dan tabel pengerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam slide presentasi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Esther Piesramane, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan.